Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama menyanyikan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau Yesus ku kagumi. Terima kasih Tuhan atas segala kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami sering kali menyangkali Engkau, tetapi dengan kasih-Mu Engkau merangkul kami dan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu itu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau Yesus ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga,
Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan atas segala dosa, pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Jika pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan setiap sabda-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada saat ini kembali kita membaca firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 33 sampai 35 yang demikian. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asyitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang telah mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sungguh disayangkan, Salomo akhirnya menjadi orang yang hidup jauh dari Tuhan. Dia menyembah kepada Allah-Allah lain, sehingga Tuhan harus menyerahkan kerajaan Israel kepada Yerobeam. Dan akhirnya nanti kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan Selatan. Sahabat-sahabatku, dari apa yang kita baca, kita mengambil dua hal yang kita pelajari dan harus kita ingat. Yang pertama, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan dapat merasakan kasih sayang Tuhan, tidak akan dapat merasakan pertolongan Tuhan, tetapi yang ada adalah penderitaan. Dan ini harus selalu kita ingat. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan dapat melihat kasih-Nya, kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah ketika Salomo hidup jauh dari Tuhan, Tuhan tetap membiarkan Salomo menjadi raja seumur hidupnya. Alasannya adalah karena Daud yang telah dipilih oleh Tuhan dan Daud bersedia mengikuti perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan sampai akhir hayatnya. Itulah alasan Tuhan membiarkan Salomo tetap menjadi raja sampai akhir hidupnya. Dan nanti anak-anak Salomo lah yang akan mengalami perpecahan kerajaan itu.
Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah, marilah jika pada saat ini kita diberi kesempatan untuk hidup benar, mari kita tetap menjalani hidup benar itu. Sehingga bukan hanya kita yang dapat merasakan kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, tetapi anak kita juga akan dapat merasakan hal itu. Oleh karena itu, marilah sahabat-sahabatku, jangan pernah kita hidup jauh-jauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan, supaya kita pribadi pun mengalami kasih-Nya dan anak kita pun mengalami kasih sayang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini sungguh kami mengucap syukur jika Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kami, supaya kami hidup dekat kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat hidup dekat kepada Engkau, sehingga kami akan dapat merasakan berkat-Mu, bahkan anak-anak kami akan dapat merasakan berkat-Mu juga. Tuhan, tolonglah kami. Pada saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini hendak melanjutkan karya mereka. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, baik mereka yang akan bekerja, baik mereka yang akan menjalankan usaha, baik mereka yang akan menempuh studi, maupun mereka yang bekerja di rumah. Kiranya Tuhan boleh sertai dan berkati mereka. Kami juga menyerahkan para lanjut usia. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan badan yang nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Jika pada saat ini di antara sahabat-sahabat kami sedang sakit, Tuhan kiranya Engkau menjamah mereka, meringankan beban mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan tolonglah supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ya dan amin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jika sebentar lagi bangsa dan negara kami akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan pemimpin-pemimpin kami, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memilih pemimpin yang baik. Kami juga memohon Tuhan berikan kepada kami pemimpin yang baik dan taat kepada Engkau. Kami juga menyerahkan pelaksanaan pemilu kiranya boleh berjalan dengan aman dan lancar di seluruh bagian wilayah negara Indonesia ini. Kami percaya Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah sahabat-sahabatku, kembali kita menyanyikan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah
harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau Yesus ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.